Halo teman-teman, balik lagi di channel Putri Rahmadani. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen investasi di pasar modal. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian investasi. Nah, sebelum lanjut kita harus tahu terlebih dahulu apa itu investasi. Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi juga diartikan sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa-masa yang akan mendatang. Menurut Abdul Halim, investasi memiliki dua sisi, yaitu return dan resiko. Dalam berinvestasi, berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan, semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung investor. Oleh karena itu, kesalahan berinvestasi akan menyebabkan investor dapat mengalami kerugian, bahkan kehilangan semua modalnya. Nah, di sini ada 3 alasan berinvestasi. Yang pertama yaitu produktivitas yang terus mengalami penurunan. Yang kedua, tidak menentunya lingkungan perekonomian sehingga memungkinkan suatu saat penghasilan jauh lebih kecil dari pengeluaran. Yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan yang cenderung meningkat. Terdapat jenis pembagian investasi. Yang pertama, inducted investment atau investasi terpengaruh, yaitu investasi yang diadakan akibat pertambahan permintaan. Pertambahan permintaan adalah akibat pertambahan pendapatan. Jadi, apabila pendapatan bertambah, tambahan pendapatan akan dipergunakan untuk tambahan konsumsi. Sedangkan tambahan konsumsi hakikatnya adalah tambahan permintaan. Jadi, keduanya sama-sama terpengaruh. Yang kedua, autonomous investment, investasi otonom, yaitu investasi yang dilaksanakan secara bebas. Artinya, investasi diadakan bukan karena pertambahan permintaan secara efektif, melainkan untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Dengan kata lain, investasi otonom yaitu pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Nah, terdapat bentuk-bentuk kegiatan investasi. Yang pertama yaitu tabungan di bank. Dengan menyimpan uang di tabungan, kita akan mendapatkan suku bunga yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan. Yang kedua, deposito di bank. Deposito hampir sama dengan tabungan. Perbedaannya, dalam deposito kita tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu. Biasanya waktunya antara 1, 3, 6, 12, sampai 24 bulan. Tapi ada juga yang harian. Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank. Yang ketiga yaitu saham. Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan membeli saham, kita membeli sebagian perusahaan. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut dividen. Saham juga dapat dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi, yang selisih harganya disebut capital gain, maupun lebih rendah, yang disebut capital loss. Keuntungan yang didapatkan dari saham ada 2, yaitu dividen dan capital gain. Yang keempat, reksadana, yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajemen investasi. Kemudian, diinvestasikan ke aset finansial lainnya. Dana itu biasanya disimpan di bank penyimpanan yang disebut dengan bank kustodian. Reksadana adalah solusi bagi orang yang ingin berinvestasi dalam banyak aset, tapi memiliki dana yang terbatas. Ini kemungkinan karena dana yang dihimpun dari banyak pihak cukup besar untuk kemudian dapat diinvestasikan pada saham, obligasi,
dan instrumen pasar uang sesuai dengan kebijakan manajer investasi. Yang kelima, mata uang asing. Investasi dalam mata uang asing lebih berisiko dibandingkan dengan investasi lain, seperti saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengembang bebas, free float, yaitu benar-benar bergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Pengembangan bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif. Yang keenam yaitu properti. Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Yang diperoleh dari properti yaitu menyewakan properti tersebut kepada pihak lain, sehingga mendapatkan uang sewa atau menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketujuh, barang-barang koleksi. Barang-barang koleksi berupa perangko, lukisan, barang-barang antik lainnya. Keuntungan yang didapatkan dari berinvestasi pada barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak yang menyukai barang koleksi tersebut, yang dapat membeli dengan harga yang cukup tinggi. Kedelapan, emas. Emas merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia selama mata uang asing di negara-negara G7. Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Sering kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri. Kesembilan, obligasi. Obligasi atau sertifikat obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan maupun pembiayaan suatu proyek pemerintah. Karena sifatnya yang hampir sama dengan deposito, agar lebih menarik investor, suku bunga obligasi biasanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga deposito. Seperti saham, kepemilikan obligasi dapat pula dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah daripada ketika membelinya. Apa saja masalah dalam berinvestasi? Yang pertama yaitu keterbatasan modal. Berbicara tentang investasi tidak terlepas dari persediaan modal. Orang berpikir bahwa dana yang dibutuhkan untuk melakukan investasi cukup besar, sedangkan penghasilan setiap bulan sangat terbatas. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian, karena terdapat pilihan investasi yang terjangkau. Salah satunya adalah reksadana. Yang kedua, minimnya pengetahuan. Selain masalah dana, tidak sedikit orang enggan berinvestasi karena minimnya pengetahuan. Namun, hal ini seharusnya tidak menjadi alasan. Karena saat ini kita dapat mengakses informasi melalui Google, situs, forum, hingga mengikuti seminar yang diadakan oleh para perencana keuangan. Yang ketiga, administrasi yang rumit. Dahulu mengurus administrasi dalam berinvestasi tergolong rumit. Saat ini tidak demikian. Ada pilihan investasi dengan pengurusan administrasi yang mudah dan salah satunya adalah investasi reksadana. Cukup dengan membuka rekening di bank-bank yang menyediakan jasa pembelian produk, kita akan dapat berinvestasi. Terdapat 4 kelompok dalam penanaman modal. Yang pertama yaitu investasi langsung. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia. Investasi secara langsung dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengolahan modal. Investasi ini berkaitan dengan pembelian lahan, pendirian pabrik, serta mesin-mesin perusahaan. 2. Investasi tidak langsung, yaitu merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, bergantung pada fluktuasi nilai saham atau mata uang yang hendak mereka jual belikan. Investasi tidak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari. Resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya. Umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga, joint venture. Perusahaan ini suatu upaya dari kegiatan
komersial oleh dua atau lebih pihak melalui suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modal asing, baik merupakan usaha bersama antara swasta dan swasta, pemerintah dan swasta maupun pemerintah dan pemerintah. Yang keempat, penanaman modal asing, PMA, dan penanaman modal dalam negeri, PMDN. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan bentuk badan usaha dan kedudukan penanaman modal. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ketentuan yang berbeda dengan penanaman modal dalam negeri, yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum. Berikut proses dalam investasi. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan investasi. Kebijakan investasi meliputi penentuan tujuan investasi dan besar kekayaan yang akan diinvestasikan. Tujuannya harus dinyatakan baik dalam tingkat keuntungan, return maupun resiko. Jumlah dana yang diinvestasikan juga memengaruhi return dan resiko yang ditanggung. Selanjutnya, melakukan analisis sekuritas. Untuk mengidentifikasi sekuritas digunakan dua filosofi berbeda, yaitu sekuritas yang miscribe, harga terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat dengan analisis teknikal atau analisis fundamental. Yang kedua, sekuritas dengan harga wajar. Pemilihan sekuritas didasarkan atas preferensi resiko para pemodal, pola kebutuhan, kas, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, membentuk portofolio. Dari hasil evaluasi terhadap tiap-tiap sekuritas, dipilih aset-aset yang akan memasukkan dalam portofolio dan ditentukan proporsi dan yang diinvestasikan pada tiap sekuritas tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengharapkan risiko yang harus ditanggung terkurangi dan portofolio yang menawarkan return maksimum dengan resiko tertentu atau minimum resiko dengan return tertentu dapat terbentuk. Selanjutnya yang keempat, merevisi portofolio. Revisi terhadap portofolio berarti mengubah portofolio dengan cara menambah atau mengurangi saham dalam portofolio yang dianggap menarik atau tidak lagi menarik. Selanjutnya yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja membandingkan kinerja yang diukur baik dalam return yang diperoleh maupun resiko yang ditanggung terhadap portofolio benchmark atau pasar. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Bye-bye.